Halo, selamat bergabung kembali di channel Udajul dan kita kembali mempelajari coroutine part 5. Pada part 5 kita akan coba untuk menggali lebih dalam terkait dengan exception. Ini masih berhubungan dengan part keempat. Jadi jika kalian semua masih baru dengan coroutine, saya sarankan untuk bergabung kembali di seri pertamanya karena materi ini lebih cocok dipelajari secara berurutan. Baik, saya akan coba mulai dari skenario terlebih dahulu. Skenario yang mungkin terjadi adalah seperti ini. Jika kalian semua menjalankan suatu parent coroutine, pastinya misalnya kalau di dalam parent coroutine itu menjalankan beberapa child coroutine juga, dan mereka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda di dalam project kalian. Dan misalnya case-nya itu adalah pada child coroutine pertama itu berjalan secara baik gitu kan, dan dia menghasilkan suatu result. Dan coroutine ketiga juga berjalan dengan lancar dan dia tidak ada masalah. Dan apa yang terjadi jika child keduanya mengalami kendala, mengalami masalah? Dan pertanyaannya adalah apakah coroutine parentnya akan sukses atau mengalami kegagalan dalam proses jobnya gitu. Sebelumnya kita udah mencoba untuk mengulik ya di part keempat, di mana kita membahas sedikit mengenai coroutine handle exception. Kalau dari apa yang kita pelajari sebelumnya adalah apabila suatu child coroutine yang mengalami kendala dan dia lebih dahulu ditemukan, maka akan berakibat pada parent coroutine-nya mengalami kegagalan. Nah, bagaimana jika kita menginginkan kalau child tersebut tidak mengalami kegagalannya tidak menyebabkan child yang lain ikutan gagal gitu kan, dan kita menginginkan nih parent coroutine-nya berjalan terus sampai selesai gitu. Ternyata kondisi seperti itu dengan menggunakan metode sebelumnya tidak bisa. Digunakanlah yang disebut dengan supervisor. Oke, langsung kita prakteknya. Kita akan coba mulai dengan bikin suatu proyekan baru buat testing kita. Oke, pertama-tama saya akan bikin suatu urutannya terlebih dahulu, mulai dari coroutine sederhana, mulai dari scope-nya. Oke, untuk memulai coroutine lebih baik kalau kita memulainya dari cara yang sederhana. Jadi saya akan coba untuk membuatnya dengan sesimpel mungkin. Saya akan coba running ini terlebih dahulu, sekalian mereview materi sebelumnya. Saya yakin ini kalian semua udah pada paham, nggak perlu dijelasin lagi. Ini saya ganti. Oke, berjalan ya dengan mulus. Sekarang kita akan coba bikin child coroutine. Sesuai di skenario kita mainkan adanya child coroutine sebanyak 3 buah. Oke, dan di sini terlihat bahwa saya akan buat semuanya JVM tetap aktif. Oleh sebab itu akan menggunakan angka yang lebih gede, yaitu 2 detik atau 2000 milisecond. Di sini saya akan coba running dulu. Oke, semuanya berjalan lancar dan seluruh coroutine-nya dan memprint masing-masing prosesnya. Sebagai catatan, anggap kalau proses-proses ini mewakili proses-proses yang kalian ingin hadapi. Bisa saja itu proses database atau proses buat narik ke server, ataupun proses panjang lainnya seperti upload atau download gitu. Misalnya seperti itu. Ini saya akan coba untuk menjadikan salah satu coroutine child ini gagal.
bagaimana jika ini terjadi? Kita coba lihat. Ini error dan proses ketiga tidak tereksekusi, dia langsung terhenti dan menyebabkan kalau job di parent coroutine-nya akan mengalami kegagalan. Sebagai buktinya kita akan coba ambil mengecek apakah parent coroutine-nya mengalami kegagalan atau tidak. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita lihat dari konsol bahwa parent job gagal dan proses terhenti pada job pertama diselesaikan, job kedua gagal, job ketiga tidak dilakukan apa-apa, dan job parent mengalami kegagalan. Kita akan coba bikin exception handler di sini. Kalau sebelumnya kita belajar bahwa exception handler ditaruh di dalam job parentalnya atau coroutine scope-nya. Di sini kita taruh exception handler. Dan bagaimana kalau kita menghandle-nya seperti ini? Apakah error merah ini akan hilang gitu kan jika kita menggunakan cara seperti pada materi keempat sebelumnya? Kita akan coba jalankan. Ternyata berhasil. Tapi di sini kita punya kendala baru, di mana parent job-nya dianggap gagal. Oleh sebab itu, completion dari si parent job-nya ternyata terindikasi tidak sukses. Bagaimana kalau kita menginginkan kalau parent job-nya itu tetap sukses, dengan arti kata bahwa masing-masing coroutine child ini mereka bergerak secara terpisah gitu kan, dan kegagalan salah satu itu tidak menyebabkan job parent-nya gagal juga untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jika case-nya seperti itu, maka kita nggak bisa menggunakan cara seperti ini, cara materi keempat ini. Maka kita membutuhkan scope baru yang disebut dengan supervisor. Kita langsung bikin supervisor coroutine dalam bentuk supervisor scope, dan kalian cukup menaruh seluruh child coroutine-nya di dalam supervisor scope-nya. Nah, supervisor scope ini atau supervisor ini adalah suatu job juga sederhana. Cuman kelebihannya dia bisa membuat child coroutine masing-masing itu bergerak secara independen. Jadi kegagalan yang mereka alami tidak menyebabkan child coroutine yang lainnya ikutan gagal juga, atau malah tidak menyebabkan si parent-nya juga gagal dalam menjalankan tugasnya gitu kan. Dan intinya seperti itu kegunaan dari supervisor scope. Nah, dengan seperti ini kalian bisa menghandle exception handler secara terpisah. Jadi kita nggak perlu lagi nih menaruh exception handler di dalam exception handler ini di dalam si parentalnya, karena kita ingin dihandle oleh masing-masing si childnya. Maka kalian bisa menginginkan karena ini di job kedua nih mengalami kegagalan misalnya kan, maka saya akan taruh handlernya exception handlernya di sini. Dan cukup seperti itu aja sih. Dan kita akan coba bagaimana hasilnya. Sekarang kita memiliki hasil yang berbeda, di mana proses 1 itu berjalan dengan berhasil, proses 2 mengalami kegagalan sehingga dia melakukan throw exception berupa index out of bound, proses ketiga juga berjalan dengan baik, dan parent job kita dia berhasil sukses menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang bagaimana jika kalian semua punya kendala dalam suatu coroutine asing, bukan lagi dengan launch asing atau suatu defer coroutine yang menghasilkan suatu promise data, maka kita akan coba beralih ke sana.
Aku udah bikin child coroutine dalam bentuk asing. Yang beda cuman yang berbeda cuman yang ada di dalam isi parent coroutine ya. Ini aja yang saya rubah. Yang lainnya tetap sama. Di sini ada task one di mana dia itu berupa asing dan dia akan nge-return nilai integer 1. Dan terdapat delay ini isinya cuman dummy aja. Ini representasi dari suatu proses yang kalian miliki. Dan ini juga sama, dia juga nge-return suatu integer dan ini juga melakukan proses yang sama dan melakukan suatu integer. Bila kita inginkan bahwa print line, kita inginkan resultnya di dalam asing, kita perlu menarik datanya secara promise menggunakan await. Maka kita akan coba panggil satu-satu await-nya. Karena dia nge-return suatu integer, maka ini akan menghasilkan suatu value yang dia bawa. Sekalian aja kita jumlahkan. Sekarang kita akan coba untuk jalankan. Ini kita coba tes positifnya dulu. Nah, apa yang terjadi jika di salah satu asingnya mengalami throw exception dan kita ingin lihat bahwa misalkan dia index of bound misalnya seperti itu. Dan dia akan crash. Dia akan error, di mana errornya dia berhasil sampai ke task 1 dan task 2-nya berhasil di print dan langsung crash di sini. Parent job-nya pun gagal. Dan kita ingin mengatasi hal tersebut sama seperti yang sebelumnya, sama seperti yang di launch, maka kita bisa menggunakan supervisor juga, supervisor scope juga. Kita taruh semua child dari coroutine ini ke dalam supervisor, termasuk dengan printnya karena kita ingin resultnya juga berada di dalam. Sesuai dengan pelajaran sebelumnya bagian asing await, untuk mengatasi error yang dimiliki oleh si asing, maka kita bisa menggunakan try and catch. Sebagai contohnya, aku akan coba pisahkan terlebih dahulu nih. Dan oke, kita ingin print out-nya juga masuk ke sini. Kita akan coba tarik ini keluar dulu. Seperti ini. Kita udah pakai taruh seluruh child coroutine-nya di dalam supervisor scope dan kita akan coba running apakah berjalan lancar. Seperti yang kita terima hasilnya bahwa seluruh prosesnya task 1-nya berhasil, task 2-nya berhasil dan task 2-nya mengalami kegagalan seperti yang kita inginkan bahwa index out of bound dan proses resultnya pun menghasilkan 4 karena memang 2 tidak ikut dijumlahkan. Dia cuma menjumlahkan 1 dan 3 aja, jadi 4. Dan parent job kita juga terdeteksi sukses. Ini adalah cara menggunakan supervisor scope di lingkungan asing scope. Apa betul nih si supervisor scope itu betul-betul bisa menghandle error yang dimiliki oleh si child asing? Sebagai buktinya kita akan coba untuk memindahkan ini semua. Misalkan kalau kita tidak menggunakan nih supervisor scope ini dan kita langsung eksekusi seperti ini, kita langsung balut nih si task 2-nya itu await-nya kita langsung balut dengan try and catch gitu kan. Kita akan coba jalankan. Ternyata terjadi error di posisi ini. Apakah kegagalan yang dimiliki oleh task 2 itu misalnya bisa diketahui oleh si job task 3 misalnya. Saya bisa saja kita untuk melihat sebagai contohnya saya akan bikin print line di sini.
Jadi sebelum itu kita perlu task 2 itu join ke task tray. Apakah task 3 bisa melihat bahwa task 2-nya mengalami kegagalan? Dan ternyata jawabannya adalah task 2-nya sudah error. Berarti kita bisa melihat bahwa misalkan kalau kalian ada salah satu child coroutine-nya saling berhubungan gitu kan, maka result-nya maka kita bisa menghentikan misalnya proses ini. Misalkan dia mengetahui bahwa si task 2-nya mengalami kegagalan, maka kita bisa menghentikan juga proses ini secara manual. Di sini terlihat bahwa hasilnya bahwa task 3 mengetahui bahwa task 2 sudah mengalami kegagalan. Oke, intinya seperti itu. Semoga saja kalian bisa paham mengenai supervisor scope, dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe, dan jika kalian suka dengan video ini dan penjelasannya silahkan like, dan apabila masih memiliki pertanyaan yang cukup pelik, silakan jangan sukar untuk memberikan komentar di kolom di bawah. Sekian untuk hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.